Untuk melakukan mesin modal terbaik, maka dari AR1, MA1, AR1, MA2 dan seterusnya ini kita lakukan uji regresi. Terus nanti kita cari model yang terbaik yang mana. Yang pertama, quick estimate equation D IHSG. AR1 MA1. Oke, selanjutnya kita kopikan ke Microsoft Word. Model yang pertama. Selanjutnya kita model yang kedua, AR1 dan MA2. Jadi pilih estimate. Nah, di sini kita tinggal ubah yang belakang aja, AR1 MA2. Klik OK. Kita copy lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan uji model yang ketiga, yaitu AR2 MA1. AR2 MA1. Oke. Oke, selanjutnya model yang terakhir yaitu AR2 dan MA2. Nah, setelah dari empat model tadi kita uji, untuk menentukan model terbaik, yang kita lihat adalah AIC dan nilai SC nih. Jadi AIC, info kriterian ini, dan squad kriterian yang kita jadikan patokan. Mana dari keempat model tersebut yang memiliki AIC dan SC yang paling rendah, maka dia adalah model yang terbaik. Oke, untuk lebih mudah kita buat tabel dulu. Oke, jadi tabelnya seperti ini. Jadi kita biar rapi, biar lebih mudah untuk kita membaca mana sih nilai AIC dan nilai SC yang paling rendah. Dari AR1 MA1, AR1 MA2, AR2 MA1, AR2 MA2. Oke, selanjutnya kita kopikan ke tabel ini nilai AIC dan SC-nya. Dari model yang pertama sampai dengan model yang keempat. Jadi ini nilai AIC. Dan selanjutnya nilai SC. Dan seterusnya sampai model yang keempat. Setelah kita mengcopy semuanya ke dalam tabel, jadi kita bisa dengan mudah untuk menganalisis mana nilai AIC dan nilai SC yang terbaik. Nah, di sini di model dari keempat model ini yang memiliki nilai AIC terendah yaitu model AR1 MA2 dan AR2 MA1. Di sini sama nilainya ya, 7,022958. Tapi kita lihat lagi nilai SC-nya yang paling rendah adalah
Di sini hampir sama juga, R1MA2 sama R2MA1, cuman yang membedakan adalah angka yang paling belakang. Jadi yang paling kecil adalah nilai AR1 dan MA2. Jadi model yang terbaik adalah R1 dan MA2. Oke, setelah kita menemukan dari estimasi ini model yang terbaik, maka kita baru bisa melakukan langkah yang terakhir, yaitu forecasting. Oke, next. Selanjutnya kita akan melakukan forecasting. Untuk forecasting, jadi yang pertama kita pastikan dulu data kita tadi ada di model terbaik, yaitu AR1 dan MA2. Jadi di sini kita pastikan estimasinya DIHSG AR1 MA2. Klik OK. Selanjutnya kita pilih forecast. Nah, di sini di Fuse, jadi secara otomatis forecast-nya akan IHSG, tapi kalau kita bisa mau ganti IHSG apa terserah kita. Oke, kita coba dulu dengan metode dinamis forecast. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Grafiknya yang warna biru ini adalah nilai aktualnya, sedangkan yang warna merah adalah nilai forecasting. Kita lihat di sini, semakin lama nilai forecasting semakin menjauh dari nilai aktual. Oke, selanjutnya kita coba metode yang kedua dengan metode statis. Kita pilih OK. Dari sini kita lihat bahwa ketika kita menggunakan metode statis, hasil forecasting, ini yang warna merah adalah hasil dari forecasting. Semakin selalu mengikuti perubahan dari nilai aktual. Oke, selanjutnya jadi kita tadi dijelasin di awal bahwa nilai forecasting yang terbaik adalah ketika nilai dari ramalan tidak jauh berbeda daripada nilai aktual. Oke, jadi kesimpulannya kita dapat menggunakan metode yang statis. Jadi di sini misalnya di sini forecasting sampelnya dari tanggal 7 bulan 3, dari bulan 7 tanggal 3 tahun 2000 sampai bulan 12 tanggal 23 tahun 2003. Nah, misalnya karena di sini terlalu banyak, datanya kan harian. Jadi apabila kita hanya ingin forecasting misalnya hanya bulan Desember pada tahun 2003, jadi kita bisa ganti di sini 2003 bulan 12 tanggal 1. Kita lihat di sini IHSG. Nah, di sini arah dari kurvanya mengikuti nilai aktual. Oke, untuk lebih jelasnya, biar kita mengetahui titik temu antara kurva angka ramalan dengan kurva aktual, kita bisa lakukan dengan cara ini. Kita rubah dulu range-nya. Di sini karena masih ada 847. Misalnya kita hanya ingin melakukan peramalan bulan Desember saja pada tahun 2003. Jadi bulan 12 tanggal 1 tahun 2003. Jadi dalam penulisan tanggal, jadi kadang setiap aplikasi Fuse beda-beda. Ada yang dia pakai bulan dulu baru tanggal, ada yang tanggal dulu baru bulan. Jadi harus dipahami sendiri ya. Sini bulan 12 tanggal 23 tahun 2003. Oke, di sini ada resize enforce removing sini ya, 830 observation. Jadi oke. Jadi pada bulan Desember hanya ada 17 observasi. Kita bisa plot IHSG dan IHSGF.
Oh, salah ini. Iklan IHSG spasi IHSGF. Nah, oke, di sini. Jadi di sini IHSGF yang warna merah dan IHSG yang warna biru. Kita lihat di sini nilai IHSGF adalah nilai ramalan. Dia selalu mengikuti nilai aktual. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa forecasting kita atau metode ramalan kita ini baik kayak gitu. Oke, untuk mengetahui berapa sih angka ramalannya, kita bisa lihat di sini. Oke, ini kita copy dulu grafiknya. Jadi silakan interpretasikan sesuai dengan pemahaman teman tadi. Oke, selanjutnya untuk mengetahui nilai dari grafik ini kita bisa lihat di sini. IHSG adalah nilai aktual, kita bisa copy. Dan di sini kita transaction. Di sini tanggal dari bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Selanjutnya IHSGF adalah nilai forecasting. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada data aktual dan data ramalan. Kita bisa lihat. Oke, misalnya nih pada tanggal 1 bulan 12 data aktualnya 629.094, data ramalan 615.267. Jadi di sini tidak jauh beda angkanya. Misalnya nih dari 633 data ramalannya 627. Jadi hasil ramalannya tidak jauh berbeda. Nah, di sini ada contoh artikel yang menggunakan metode ANIMA. Jadi di sini ada analisis ANIMA box Jenkins untuk peramalan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia. Ini kita lihat. Nah, di sini di hasil penelitiannya dia juga mencantumkan bulannya, data aktualnya, dan data ramalannya. Di sini dijelasin bahwa data ramalan paling rendah bulan November, sedangkan paling tinggi bulan Mei. Coba kita lihat hasil dari ramalan kita. Paling rendah di sini adalah bulan 1 dengan nilai 615. Sedangkan untuk paling tinggi di sini di 676 pada tanggal 22. Oke, jadi itu saja materi dari ANIMA box Jenkins. Jadi ANIMA ini digunakan untuk meramalkan suatu data time series gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.